Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Siska pada Mapel Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab ketiga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian sudah mulai bosan dengan pembelajaran jarak jauh. Begitu juga dengan ibu. Ibu ingin sekali bertemu dengan kalian bertatap muka. Semoga kita akan segera bertemu di ruangan sehingga kita bisa maksimal dalam pembelajaran. Kita berdoa saja agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ketiga kita setelah penilaian tengah semester kemarin, yaitu tentang teks editorial. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini, kade yang harus kalian pahami yaitu kade 3.5 mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian, KD 4.5 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun secara tulis. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kira-kira apakah kalian pernah mendengar kata editorial? Sudah pernahkah kalian membaca surat kabar? Pasti pernah walaupun cuma 1 kali atau 2 kali. Di dalamnya pasti ada yang namanya berita, ada yang dinamakan editorial. Nah, apa sih itu bedanya berita dan editorial? Sebelumnya, ya tadi. Jadi kalian harus mengidentifikasi informasi. Jadi apa itu berita dan apa itu editorial. Kalau berita itu berisi tentang fakta atau kejadian, sedangkan editorial itu adalah opini. Jadi kalian bisa lihat, editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi, di mana editorial itu adalah pandangan dari redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat yang sedang kontroversial. Jadi, dia sifatnya kenapa itu opini? Karena dia berupa pandangan dari redaksi itu sendiri. Beda kalau berita. Berita itu suatu kejadian yang telah terjadi dan terbukti. Ada faktanya. Tetapi kalau editorial itu isinya adalah pandangan. Pandangan si redaksi itu tentang peristiwa atau kejadian yang sedang kontroversial, yang sedang fenomenal. Jadi, editorial itu sama saja dengan tajuk rencana ya. Jadi jangan bingung. Teks editorial itu kalau tidak ada kata-kata teks editorial dalam suatu surat kabar, pasti nama lainnya adalah tajuk rencana. Paham ya bedanya berita dan editorial. Kalau editorial itu pandangan dari redaksi tentang suatu peristiwa yang fenomenal. Nah, sekarang apa itu fungsi dari teks editorial? Yang pertama, jadi dalam teks editorial itu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Loh, Bu, ini kok fakta? Jelas peristiwa yang dijelaskan itu harus peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan karangan dari si redaksi. Kemudian yang kedua,
mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Jadi, bagaimana latar belakang itu atau isu itu dengan kenyataan secara kenyataan yang nyata di masyarakat serta apa saja faktor yang memengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi memberikan pandangan lain, bukan hanya suatu yang sifatnya itu pasti, tapi dia punya jalan-jalan, maksudnya pandangan-pandangan lain. Kira-kira nanti si pembaca akan berpikir seperti apa. Kemudian yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Jadi ini untuk menarik perhatian pembaca agar orang atau pembaca tersebut kira-kira menarik simpulan atau memiliki pandangan seperti apa. Seperti itu. Jadi, sekarang isi dari teks editorial. Isinya apa saja? Yang pertama pastinya fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Tidak boleh mengarang peristiwanya sendiri. Pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Jadi isinya itu selain fakta atau peristiwa, juga pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, yang di sini fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi atau sudah terjadi. Selanjutnya, nah kalau opini itu adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini dalam editorial dapat berupa kritikan, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Jadi, di dalam editorial itu ada sebuah pendapat atau opini redaksi yang isinya boleh saja itu kritikan, penilaian, ataupun harapan, prediksi, maupun saran. Kita lanjutkan kemudian. Nah, jadi tadi, kira-kira apa sih bedanya fakta dan opini? Kalau fakta itu tidak dapat terbantahkan, kalau opini masih bisa diperdebatkan. Kalau fakta itu sudah terjadi, kalau opini belum tentu terjadi, masih berupa dugaan. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau opini, dia tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, memuat data yang akurat. Sedangkan opini hanya memuat pendapat dari seseorang. Ya, selesai. Jadi pertemuan pertama kita ini hanya sebatas kita mengenal apa itu sih teks editorial, fungsinya itu apa, kemudian tadi isinya itu apa saja, apa sih perbedaan antara fakta dan opini. Itu pelajaran kali ini. Ibu cukupkan sekian. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian bertanya. Jangan malu bertanya, nanti kalian sesat di jalan. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.